Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bermajelis kembali. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab At-Tibyan Syarah Akhlaq Hamalatul Quran karya Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala, dan kita sampai di halaman 21 ya. Baik, silakan. Untuk hari ini insyaallah ana yang baca. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak ditolong. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabb kalian, sebelum datang kepada kalian azab secara tiba-tiba dan kalian tidak menyadarinya. Qauluhu faqullu, lanjut ya Ustaz ya. Qala Muhammad bin al-Husaini faqullu kalami rabbina hasanun liman talahu wa liman istama'a ilaih. Dan berkata Muhammad bin al-Husain, maka seluruh kalam dari Rabb kita adalah kebaikan bagi orang yang membacanya dan bagi orang yang menyimaknya. Wa innama hadza wallahu a'lamu sifatu qaumin idza sami'ul qur'ana yattabi'una minal qur'ani ahsana ma yataqarrabuna bihi ila Allah azza wa jalla. Dan hanya saja ini wallahu a'lam merupakan sifat kaum jika mereka mendengar Al-Quran, mereka mengikuti Al-Quran dengan sebaik-baik apa yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Wa mimma dallahum alaihi maulahumul karim, dan dari apa-apa yang Allah yang Maha Mulia telah menunjukkan mereka atasnya. Qauluhu, dan perkataan فَكُلُّ كَلَامِ رَبِّنَا حَسَنٌ لِمَنْ تَلَاهُ وَلِمَنْ اسْتَمَعَ إِلَيْهِ, dan maksud perkataan dan seluruh kalam Rabb kita adalah kebaikan bagi orang yang membacanya dan bagi orang yang menyimaknya. وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَوَامِرَ وَنَوَاهٍ مُتَفَاضِلَةٌ. Dan demikian bahwasanya bahwa apa yang di dalam Al-Quran berupa perintah dan larangan adalah bertingkat-tingkat. Fahum yujahiduna anfusahum ala dhabtil wajibati wal fara'idi wal bu'di anil muharrimati. Dan mereka muharramati. Dan mereka bersungguh-sungguh berjuang melawan diri mereka atas keteguhan mereka melaksanakan kewajiban dan yang fardu, untuk menyempurnakan kewajiban dan perkara yang fardu, dan menjauhkan dari perkara-perkara yang diharamkan. Summa la yaktafuna bidzalik, kemudian mereka tidak mencukupkan dengan yang itu saja. Bal yabhasuna aidan anir rif'ati wal 'uluwi fi hadzal bab. Bahkan mereka mencari juga tentang perkara-perkara yang bisa meninggikan dan mengangkat derajat mereka pada perkara ini. Fayujahiduna anfusahum ala al-musabiqati bil khairati musabaqah ala al-musabaqati bil khairati wa munafashati fi fi'li ragaibi wal mustahabbati
fahum yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Mereka bersungguh-sungguh saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan saling berkompetisi di dalam melaksanakan perkara yang dianjurkan dan yang disunnahkan, dan mereka mendengarkan firman Allah dan mereka mengikuti sebaik-baik apa yang ada di dalam Al-Quran. Di sini dibawakan surah Az-Zumar ayat 44, ayat 54 dan 55, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada kita semua agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada Rabb kalian. Di sana di sini ada istilah inabah. Ya. Inabah. Inabah itu seseorang yang setelahnya bertaubat, dia maksimalkan mendekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada sedikit perbedaan antara taubat dan inabah. Di mana perbedaannya? Perbedaannya, kalau taubat dia berhenti dari dosa, tidak mengulanginya dan selainnya. Orang yang bertaubat belum tentu inabah. Karena terkadang sebagian orang setelah berhenti dari dosa, dia masih tersisa masa lalunya. Adapun orang yang inabah, dia setelah bertaubat, dia maksimal mendekatkan diri kepada Allah dan mengganti amalan-amalan buruk masa lalunya dengan amalan baik. Makanya di sini setelahnya perintah untuk inabah, Allah juga memerintahkan agar wa aslimu, dan menyerahlah, ya, menyerah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umumnya orang yang berbuat dosa, dia tidak menyerah kepada Allah, tidak mau diatur oleh Allah, tidak mau tunduk oleh Allah. Nah, setelah manusia itu bertaubat dan kembali kepada Allah, dia mesti menyerah. Nggak boleh egonya mendahului dia. Maka kalau seperti itu akan istiqomah di dalam beragama. Kemudian Allah sebutkan, inabahlah dan menyerahlah kepada Allah sebelum datang sebelum datang azab yang tidak akan bisa ditolong. Maksudnya akhirat. Ya. Disifatkan orang yang nanti di akhirat itu, misalnya wa mahum anha bigoibin,
mereka itu tidak akan bisa absen dari azab, tidak akan ditolong. Wa ma lidh-dhalimina min ansar wa ma lahum min nasirin. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa mencegah. Allah Subhanahu wa taala sengaja menyebutkan agar seseorang itu inabah dan menyerah. Di antara sebab seseorang itu bisa inabah dan menyerah, dia ingat azab. Ingat ini nih. Ingat nanti ada azab. Kalau seseorang itu tidak bertaubat. Karena ayat ini, kalau kita lihat sebelumnya, berbicara tentang orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman agar orang yang melampaui batas tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Tidak putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah juga menyuruh agar wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, agar mengikuti, ya. Mengikuti di sini artinya mengamalkan. Ya. Mengikuti di sini artinya mengamalkan. Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Nah, ini Al-Quran disifati ini. Ahsana ma unzila. Perkara yang paling baik yang diturunkan. Ya. Perkara yang terbaik yang diturunkan. Kemudian tadi ada kaidah yang terlewat. Di antara makna aslimu ini adalah selain menyerah itu ikhlas. Jadi di antara makna aslimu ikhlaskanlah. Baik. Ikutilah sebaik-baik yang diturunkan kepada kalian. Maksudnya Al-Quran. Di Al-Quran itu perkara yang paling baik. Allah sifati yang paling baik. Ya. Kemudian yang dimaksud ikutilah adalah ya, mengikuti di sini adalah komitmen dengan ketaatan, dan menjauhi kedurhakaan. Taib. Sebelum datang kepada kalian siksaan yang mendadak dalam keadaan kalian tidak merasa. Nah, di antara bentuk keseriusan seorang muslim dalam mengikuti Al-Quran adalah dia bersegera. Dia bersegera melakukan amalan. Karena apa? Karena Allah sudah memberitahu ini akan datang suatu azab yang mendadak dalam keadaan kalian tidak tahu kapan terjadinya. Jadi
hendaklah kita bersegera memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian berkata Muhammad bin Husain, ini maksudnya Imam Al-Ajuri. Beliau menjelaskan seluruh Al-Quran itu hasan. Nah ini. Jadi seluruh Al-Quran ini bagus, baik. Ya. Jadi seluruh Al-Quran ini baik. Al-Quran itu baik. Bagi siapa? Bagi yang membacanya. Dan yang mendengar. Baik pembaca dan mendengar ini mendapatkan kebaikan. Baik di sini artinya berpahala. Jadi setiap atau seluruh Al-Quran itu hasan. Baik artinya berpahala. Berpahala. Dan ini yang kita cari dalam hidup kita. Pahala. Siapa yang akan mendapatkan pahala? Yang mendengar. Yang membaca. Dan yang mendengar. Jadi berbahagialah seorang yang diberikan taufik oleh Allah untuk komitmen membaca Al-Quran, menghafalnya, juga mendengarkannya. Dan ingat, orientasi kita pahala. Orang yang ngejar pahala itu nggak akan pernah kecewa. Kalau orang banyak kecewa, mesti dia ada niat selain pahala. Apapun ya, dalam hidup, kalau ada orang yang selalu kecewa, mesti dia banyak berharap kepada manusia. Mesti, pasti demikian. Karena orang yang berharap kepada Allah itu orang yang paling bahagia, yang paling tenang. Makanya kasihan orang yang berharap pada manusia itu banyak kecewanya hidupnya. Itu siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia berharap manusia? Sekalipun dalam melaksanakan ibadah, dia bakal banyak kecewa. Itu siksaan bagi hati yang tidak berharap kepada Allah. Kemudian, kata Imam Al-Ajuri, ini merupakan, Allahu a'lam kata beliau, tapi ini merupakan sifat suatu kaum yang apabila mereka mendengarkan Al-Quran, yattabi'una. Mereka mengamalkan. Ya. Mengamalkan sesuatu yang paling baik. Ya. Yang dengannya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tentu dengan sesuai petunjuk. Ya. Ini maksudnya sesuai petunjuk. Jadi mereka mengikuti itu yang terbaik. Atau dikatakan, atau kita sebutkan amalan terbaik. Amalan terbaik tujuannya agar bisa dekat dengan Allah. Ya. Kenapa kita harus dekat dengan Allah? Agar kita hidup senang.
Agar kita apa? Kan sering tuh kita dengar, kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Harus dipahami maksud mendekatkan diri kepada Allah itu apa. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah, betul kita ingin bahagia. Tapi kita ingin bahagianya nanti di akhirat. Adapun di dunia, yang namanya dunia, mesti berganti antara kebahagiaan dan kesedihan. Maksudnya, jangan dibatasi atau jangan mengira kita ingin dekat dengan Allah. Terus kalau sudah dekat dengan Allah, pasti segala urusan kehidupan mulus, nggak ada rintangan dan sebagainya. Kalaulah orang yang dekat dengan Allah mendapatkan jaminan kemulusan, tentu para nabi lebih berhak untuk itu. Tapi buktinya, para nabi mendapat ujian juga. Bahkan ujian yang paling berat manusia itu para nabi dan para rasul dan para nabi. Jadi mendekatkan diri kepada Allah, kenapa kita harus dekat dengan Allah? Agar Allah menyelamatkan kita nanti di akhirat. Dan memberikan pertolongan kita di dunia. Itu makna dekat dengan Allah. Bukan dekat dengan Allah tuh ya seperti yang kita bayangkan hidup di dunia. Kita dekat dengan orang kaya, dengan orang baik, hidup kita jadi dijamin dan sebagainya. Betul, itu juga Allah menjanjikan seperti itu. Tapi yang namanya dunia ya berganti kehidupan itu, berputar. Jadi maksudnya jangan selalu dimaknai, difikirkan, saya dekat dengan Allah nih. Allah pasti menjadikan hidup saya bahagia selama-lamanya. Yang dilihat bukan itu. Ingat, kondisi manusia itu berganti. Senang, susah. Kalau senang dia bersyukur. Kalau susah dia sabar. Jadi itu yang dimaksud dekat dengan Allah. Dan ingat, mendekatkan diri kepada Allah itu harus sesuai dengan petunjuknya. Tidak boleh dengan cara-cara yang keliru. Kemudian penjelasannya, penjelasannya, qauluhu, maksud perkataan beliau, fakulu kalami rabbina hasan. Seluruh Al-Quran itu bagus bagi orang yang membacanya dan bagi orang yang mendengarkannya. Kenapa bagus? Li'anna ma fil Quran min awamira wa nawahin mutafaddilah. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan yang bertingkat-tingkat. Ya. Maka orang yang seperti ini, ya, dia bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya untuk menyempurnakan, memaksimalkan kewajiban dan menjauhi yang diharamkan. Ya. Jadi amalan itu, ya, amalan itu bertingkat. Bertingkat-tingkat. Ada yang pertama melaksanakan kewajiban saja. Melaksanakan, memaksimalkan
kewajiban-kewajiban. Misalnya sholat wajib, puasa wajib, dan selainnya. Juga menjauhi keharaman-keharaman. Semua yang diharamkan, dia jauhi. Nah, ini umumnya manusia. Mestinya gini. Jadi seorang muslim minimal dia tuh seperti ini. Berusaha agar bisa melaksanakan secara maksimal kewajiban-kewajiban dan menjauhi keharaman-keharaman. Tapi ada juga tingkatan yang lebih ini. Mereka tidak mencukupkan, tapi mereka yabhasun, berusaha aydan ani rif'ah wal ulu. Ini untuk mencari derajat kemuliaan dan ketinggian di sisi Allah. Jadi kita seorang muslim ya, jangan cita-cita kita rendah menjadi muslim biasa-biasa saja. Enggak. Seorang muslim itu tinggi cita-citanya. Makanya lihat para sahabat. Kalau bertanya kepada Nabi itu tentang amalan yang afdal, amalan yang utama. Bukan amalan yang biasa-biasa. Kecuali bagi yang memiliki uzur. Tapi secara umum ingin kemuliaan dan ketinggian. Bukan yang rendah. Dan Nabi menyuruh kalau minta surga, mintalah surga Firdaus. Ya. Nah, orang yang mencari kemuliaan ini, dia cirinya apa? Serius. Musabaqah bil khair, bil khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Kemudian berlomba-lomba melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Munafasah ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ketika Allah menjelaskan surga nikmat-nikmatnya, Allah sebutkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan di dalam perkara itu, maksudnya untuk meraih surga, hendaklah kalian berlomba. Jadi perlombaan yang benar perlombaan itu perlombaan meraih surga. Dan gak akan kelihatan hasilnya itu, siapa pemenangnya, kecuali nanti setelah mati. Tapi semua orang berpeluang mendapatkan ketinggian. Nanti di akhirat akan kita lihat siapa yang mulia dan siapa yang terhina. Kalau di dunia nggak kelihatan, orang itu nggak kelihatan. Tapi kita jangan sibuk juga menilai orang. Sibukkan nilai diri sendiri. Apa yang kurang dalam diri kita, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan. Itu bermanfaat bagi hati kita. Maka inilah orang-orang yang mendengarkan Al-Quran dan mengikuti sebaik-baiknya. Yakni orang yang bukan hanya melaksanakan kewajiban dan menjauhi keharaman semata, tapi dia berusaha untuk mencari kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan didapatkan tidak lain dengan surga, di surga. Baik, selanjutnya. Ya, Ustaz. Yatlubuna bidzalika ridahu wa yarjuna rahmatahu. Sami'ullaha azza wa jalla qala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan dengan membaca, menyimak dan mengamalkan Al-Qur'an, mereka mencari dengan yang demikian itu keriduannya,
dan mengharapkan rahmatnya, mereka mendengar firman Allah Azza wa Jalla, dan ketika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah oleh kalian dan diamlah kalian agar kalian mendapatkan rahmat. Husnul insati wal istima'i wa tadabburi wa ta'ammuli sabilun li ihtida'i bil Qur'ani wal intifa'i Yang bihi. bawah di atas yang selesaikan dulu. Oh, ya Ustaz. Wa sami'a Allah azza wa jalla qala fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Mereka mendengar Allah azza wa jalla berfirman, dan berikanlah peringatan dengan Al-Quran bagi orang-orang yang takut akan ancamannya. Lanjut Ustaz, syarahnya. Ya. Husnul insati wal istima'i wa tadabburi wa ta'ammuli sabilun li ihtida'i bil Qur'ani wal intifa'i bih. Baiknya mendengarkan dan menyimak serta mentadabburi dan memikirkan isi kandungan Al-Quran merupakan jalan untuk meraih hidayah dengan Al-Quran dan mendapatkan manfaat dengannya. Amma idza hadzal Qur'ana hadza syi'ra wa sayati dhammu man kana kadzalik. Adapun ya Ustaz, hadza syi'ri. hadza syi'ri. Ya. Adapun jika ia membaca Al-Quran sebagaimana membaca syair, maka akan datang celaannya bagi orang yang seperti itu. Walam yatafakkir, walam yufakkir, walam yufakkir aslan fi ayya'tila 'anillahil khitaba. Dan dia tidak memikirkan sama sekali apa yang harusnya dipikirkan dari firman Allah. Famithlu hadza la yatahaqqaqu lahu hidayatul Qur'ani. Maka permisalan seperti ini tidak akan terrealisasi baginya hidayah Al-Quran. Lianna hidayatil Qur'ani hidayatil Qur'ana. Qur'ani betul. Betul ya? Lianna hidayatil Qur'ani yahtaju minal abdi ila husni insatin wa husni tadabburin li kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah Al-Quran membutuhkan dari seorang hamba pada baiknya diamnya dan baiknya tadabburnya terhadap kalam Allah. Wal yutimma lahu bidzalika aqlu ma'anil Qur'ani, agar sempurna baginya dengan yang demikian itu pemahaman makna-makna Al-Quran, wa min sammal ihtida'i bihidayatil Qur'ani, dan dari sana ia mendapatkan hidayah dengan hidayah Al-Quran. Fa ya'rifu ma lahu wa ma 'alaihi, dan dia bisa mengetahui apa yang baik baginya dan apa yang buruk baginya. Satu lagi. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Lanjut Ustaz, ini nomor 3. Iya, nomor 3. Fal imanu bil wa'di wal wa'idi wa dzikruhu syartun bil intifa'i bil idhati wal ayati wal ibari yastahilu husuluhu biduni. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, maka keimanan terhadap janji dan ancaman dan mengingatnya merupakan syarat untuk bisa mengambil manfaat dengan peringatan-peringatan, dengan ayat-ayat, dengan pelajaran. Mustahil ia bisa meraih semua itu, meraih manfaat itu tanpa beriman, tanpa adanya keimanan. Ya. Kita lihat dulu atasnya. Sikap kita terhadap Al-Quran, yakni membaca dan mendengarkan, tujuannya adalah satu. Ya. Ini berharap keridhaan Allah
dan rahmatnya. Ingat, kita membaca Al-Quran atau menghafal atau mendengar, menyimak Al-Quran, tanamkan dalam hati kita, pertama itu sebuah kemuliaan yang tidak semua orang diberikan kemuliaan itu. Makanya berharaplah keridhaan Allah dan rahmatnya. Dan disepakati kalau dikatakan keridhaan Allah dan rahmatnya yang dimaksud surga. Yang dimaksud surga. Nggak ada lagi selain itu. Ya. Adalah surga. Jangan dibatasi keridhaan Allah dan rahmatnya itu apa-apa yang kita terima di dunia semata. Jangan dibatasi oleh itu. Sehingga kita lupa ridha dan rahmat Allah yang sesungguhnya itu nanti di akhirat. Di dunia itu betul, ridha Allah, rahmat Allah, kita dilindungi, kita diberikan penjagaan. Tapi bukan itu satu-satunya. Apalagi seorang itu membatasi keridhaan Allah itu dengan harta. Nanti khawatir berkesimpulan kok itu orang kafir kaya raya. Akhirnya dia ingin seperti orang kafir. Nah, ini kan hal yang tidak benar. Jadi keridhaan dan rahmat Allah yang paling nyata itu nanti di akhirat, yaitu surga. Jadikan aktivitas kita baik ketika membaca Al-Quran atau menghafalnya, juga ketika mendengarkan Al-Quran itu sebagai ladang pahala. Dan Allah menyuruh itu, Nabi menyuruh itu, diizinkan untuk itu. Karena manusia itu tidak mungkin berkumpul di dalam hatinya beberapa cabang tujuan niat, nggak mungkin. Sebagaimana kita ingin pergi misalnya ke suatu tempat, ke A, kita berangkat. Ya mungkin di perjalanan kita belok dulu ke sini, ke sana. Mungkin. Tapi tujuan itu nggak akan dua, pasti satu. Ya. Kalau seorang itu tidak berharap pahala, tidak berharap surga, mesti berharap yang lain-lain. Dunia tentunya. Dengan berbagai bentuknya. Kenapa mereka mencari keridhaan Allah dan kasih sayangnya? Karena Allah menyebutkan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah dan diam agar kalian dikasihani. Jadi di antara sebab turunnya rahmat kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendengarkan Al-Qur'an. Dan yang membaca. Wa idza quri'a, dan ketika dibacakan otomatis yang membacanya dapat juga rahmat. Jadi yang membaca dan mendengar itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita baca satu surah atau mendengarkan satu surah. Terus kita berpikir, kok hidup saya tetap aja kayak gini ya, nggak ada perubahan apapun. Itu keimanan kita masih kurang kalau kayak gitu. Segala sesuatu tuh inginnya kontan. Dan ini sifat kaum munafikin. Nabi SAW menyebutkan, di antara sifat kaum munafikin itu yata'ajjalun. Mereka ingin kontan pahala. Wala yata'ajjalun. Ini beda dikit ya. Yata'ajjalun dengan ain dan yata'ajjalun dengan hamzah. Yata'ajjalun itu ingin kontan. Padahal segala sesuatu janji pahala itu kebanyakan yata'ajjalun, ditempokkan. Cuman ingat, sifat Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak akan pernah menyelisihi janjinya. Ya. Ada orang yang seperti itu. Saya baca Quran tiap hari, mendengarkan, tapi hidup saya gini aja, sedih. Ya, keimanannya kurang. Nanti akan kita bahas. Keimanan itu perlu janji-janji Allah, yakin dengan
janji-janji Allah. Ya. Maka fakana husnul istima'ihim, maka jadilah kebaikan pendengaran mereka atau baiknya mereka dalam menyimak itu mendorong mereka untuk memikirkan apa yang bermanfaat dan apa yang mencelakakan. Ingat, ya, di sini ada faedah, mendengarkan semata tanpa dipahami nggak ada manfaatnya. Mestinya ketika mendengar itu menggiring kita, menghantarkan kita untuk berpikir kepada yang bermanfaat, ya, yang bermanfaat, kebaikan, ya, dan kecelakaan. Kita bagaimana bisa berkesimpulan ayat ini manfaat atau mendengarkan surga, merenung tentang surga, tentang pahala, atau merenung tentang azab neraka kalau kita nggak ngerti? Maka dari sini ternyata di antara nyimak dengan baik itu minimal kita ngerti maksudnya. Karena Al-Quran itu akan bermanfaat bagi yang takut dengan janji Allah. Fadzakir bil Quran may yakhaful wa'id. Al-Quran akan bermanfaat bagi orang yang takut dengan janji Allah. Adapun orang yang nggak percaya, nggak yakin, sekalipun didengarkan Al-Quran 30 juz, paling dia menikmati suaranya saja. Makanya kan dikatakan oleh sebagian ulama, dengarkan Al-Quran kepada manusia dengan suaramu. Jangan engkau memperdengarkan suaramu melalui Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran itu agar orang dengar maknanya. Bukan agar orang menilai suara kita. Bukan. Ini rendah sekali tujuan kalau seorang itu baca Quran. Hanya sekedar ingin orang menilai suaranya. Itu rendah tujuannya. Itu tujuan dunia. Hanya ingin sekedar dikatakan fasih, bagus, dan sebagainya. Nggak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perdengarkanlah Al-Quran melalui suara kita. Kita membaca Al-Quran agar orang lain itu ingin menyimak makna-maknanya. Bukan ingin komentar dengan bagusnya kita. Baik. Maka di sini dikatakan oleh Imam Al-Ajuri, oleh Syekh Abdul Razak, hafizahullah, di poin kedua, baiknya menyimak, baiknya diam dan menyimak Al-Quran, serta baiknya mentadaburi dan memikirkan merupakan jalan. Ya. Nah ini, jalan untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, dengan Al-Quran dan mengambil manfaat. Berarti petunjuk dan manfaat Al-Quran, ya, di antara cara memperolehnya adalah dengan memahaminya. Ya. Jadi ya, petunjuk dan manfaat Al-Quran akan diperoleh ketika kita menyimak
menadaburi dan memahami Al-Quran dengan baik. Kalau tidak seperti ini, nggak ada jalan. Gimana coba? Nggak cukup dibaca aja. Harus paham. Dulu banyak orang tersentuh, itu karena paham terhadap makna. Bukan tersentuh dengan keelokan suaranya, bukan. Tapi karena paham maknanya. Makanya di sini dikatakan, amma idza hadzal Quran, adapun jika dia hadzal Quran itu membaca cepat, hadza syi'ri sebagaimana membaca syair, tidak beraturan dari cara bacanya, dan sekedar buat senang-senang saja. Kan syair itu dibacakan buat senang-senang aja, penghibur saja. Tidak menambah keimanan, tidak menambah amal. Di sini faidah, Al-Quran juga kalau hanya dipakai untuk itu nggak ada manfaatnya. Ya. Kalau hanya dipakai untuk senang-senang dan sebagainya. Mestinya menambah iman kita, memperbaiki amal kita. Itu yang diharapkan. Wasayati dzamu man kana kadzalik, dan akan ada nanti celaan orang yang seperti itu. Dan dia wala yufakir aslan, tidak memikirkan sama sekali untuk bisa mengerti apa maksud Allah. Nggak pernah ingin penasaran, alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak pernah penasaran makna alhamdulillah itu apa. Cuman yang diingat itu alhamdu, hukum-hukumnya atau cengkok-cengkoknya. Nggak ada kepikiran sama sekali untuk paham alhamdulillah itu apa. Orang seperti ini, ya, apa? Famislu hadza, orang yang seperti ini la tatahaqqaqu lahu hidayatul Quran. Tidak mungkin terwujud baginya hidayah Al-Quran. Nggak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk itu saja. Li'anna hidayatil Quran tahtaju minal abdi ila husni insatin wa husni tadabburin di kalamillah. Karena hidayah Al-Quran itu membutuhkan, menuntut seorang hamba untuk mendengarkan dengan baik dan mentadaburi Al-Quran. Ya. Jadi hidayah Al-Quran itu menuntut atau dibutuhkan, butuh dari seorang hamba ini husni insat husni tadabbur. Agar sempurna dengannya dia bisa memahami makna-makna Al-Quran, juga mengambil hidayah dengan hidayah Al-Quran. Maka kalau seorang itu sudah mendengarkan baik, memahami yang baik, ini tujuannya nih. Ini tujuan terbesarnya nih diantaranya. Di antara tujuan terbesar seorang itu membaca dan mendengarkan ini. Ya. Dia jadi tahu ma lahu wa ma alaihi. Apa yang bermanfaat baginya dan apa yang mencelakakannya. Itu. Ada ayat dibacakan tentang riba. Dia nangis. Kenapa nangis? Dia menyentuh. Tahu nggak ayatnya tentang apa? Enggak. Itu tentang riba. Riba itu apa? Riba itu gini. Dalam keadaan dia pelaku riba. Oh gitu ya. Terus dia bukan meninggalkan riba, malah nggak mau dengerin Al-Quran. Kan ini kacau namanya. Nggak seperti itu mestinya kan. Orang dia melakukan kesalahan, tahu hukumnya, mestinya dia tinggalkan kesalahannya dan dia tunduk kepada hukum karena sudah tahu. Bukan cuek dengan hukumnya, kesalahannya tetap diperbuat. Ya. Ini tujuannya ini, tahu apa yang bermanfaat dan apa yang mencelakakan. Baru itu benar istimewa. Tapi adapun kalau mendengarkan Al-Quran, nggak tahu sama sekali apa yang bermanfaat,
Apa amalan yang bisa istimewa di sisi Allah, bisa menghantarkan ke surga, apa amalan yang bisa memasukkan ke neraka. Kalau dia nggak tahu itu sama sekali, sekalipun dia hatam ratusan kali, nggak akan dapat hidayah dari Al-Quran. Makanya dulu kenapa para sahabat sampai menyatakan, kalau ada orang yang hafal Al-Baqarah, itu mulia di sisi kami. Kenapa? Karena dulu hafal itu bukan sekedar lafaz, tapi makna. Al-Baqarah banyak hukum-hukum yang terkandung di dalam. Ya. Jadi ini tujuan endingnya. Kita tahu apa yang bermanfaat dan apa yang mencelakakan. Dan kita mengamalkan. Ini yang paling pokoknya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim membawakan perkataan yang sangat bagus. Iman kepada janji dan ancaman. Ingat, iman intinya. Percaya, yakin dengan janji-janji Allah terhadap amalan baik dan ancaman-ancaman Allah terhadap amalan buruk, serta sering mengingat hal itu adalah syarat seseorang itu bisa mengambil manfaat dari nasihat-nasihat Al-Quran. Dari pelajaran-pelajarannya. Mustahil dia bisa dapat manfaat tanpa keimanan. Mustahil, nggak mungkin. Yang ada ya, orang baca Al-Quran, dia sekedar seputaran komentar di perkara, ya suaranya bagus, hukum bacanya, tajwidnya bagus, seputaran itu saja. Habis waktunya untuk itu. Bukan nggak boleh ya, itu penting juga. Tapi maksudnya ketika kita sudah atau mestinya ada dalam hidup kita ini porsi untuk bagaimana mendalami Al-Quran. Dari ayat-ayat pendek di Al-Fatihah juz 30, itu ayat keimanan semua. Setelah itu tunduklah kepada ayat-ayat tersebut, dan dengan demikian insya Allah hidayah Al-Quran akan ada. Dan kita akan ketika mengamalkan syariat bukan beban lagi, justru senang. Sebagian manusia mengamalkan syariat itu beban. Contoh nanti kita akan melaksanakan ibadah saum. Sebagian orang itu beban karena nggak iman. Tapi kalau kita sudah beriman benar, justru ketika mampu melaksanakan syariat, itulah kebahagiaan. Kebahagiaan itu diantaranya ketika kita dimampukan melaksanakan syariat. Syariat apapun. Karena Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Dengan melaksanakan syariat, nanti kita dapat pahala. Baik, demikian ya untuk siang hari ini yang bisa kita bahas dari Tibian ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Selalu renungkan, karena Al-Quran ini atau agama ini diturunkan untuk orang yang berpikir. Di Al-Quran banyak Allah menyuruh untuk mikir. Baik, Allahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin diperjelas atau ditanyakan, dipersilakan. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz untuk pemaparan materi pada siang hari ini. Silakan Ummahat yang ingin bertanya boleh langsung open mic-nya. Silakan. Baik, mungkin kita cukupkan Ustaz untuk pertemuan hari ini. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz, barakallahu fikum.
Alhamdulillah untuk